Kita ini berada pada satu keadaan kita bersolawat kepada Nabi merupakan bentuk ketaatan yang paling mudah, tapi tidak mudah malaikat untuk mencatat berapa banyak keutamaannya. Berapa banyak salawat seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilantunkan, yang diungkapkan, yang keluar daripada hatinya karena cinta kepada baginda dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang semua itu tidak lain hanya membuat capek malaikat untuk mencatat pahalanya saking besarnya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qulyubi di dalam kitabnya Sa'adatud Darain, beliau mengatakan fahya ashalu ta'at. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk termudah orang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabuha ilal malikil jalil. Satu bentuk perlakuan yang akan mudah mendekatkan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wahya maqbulah min kulli wahidin fi kulli halah. Ketika kamulah panjenengan mengamalkan amalan ini dan itu, semuanya tergantung pada niat kamulah panjenengan. Semuanya tergantung dengan bagaimana keikhlasan kita. Bagaimana kamulah panjenengan, apakah sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad ketika beramal. Semua itu akan menjadi amal yang percuma ketika kita tidak menyertai dengan keilmuan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua manusia yang beramal dengan tanpa landasan keilmuan, boten dingilmoni anggenipun amal. Syukur ngamal mawon, kondisi hatinya tidak diperhatikan, kondisi apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat kita tidak perhatikan, maka yang model ngoten niku mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah, boten dipun terami dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kalau sholawat kepada baginda Nabi, ini yang dilihat bukan orang yang beramal. Gusti Allah niku mirsani tatkala niku kula panjenengan ngamal para rawuh, salat. Dipirsani bagaimana panjenengan salat. Apakah panjenengan itu khusyuk? Apakah panjenengan itu napa menika tidak ada tanda-tanda munafik dalam sholatnya? Apakah panjenengan sholatnya memenuhi akan rukun dan syaratnya? Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kondisi hati kita itu ketika melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Berbeda halnya dengan sholawat, yang dilihat oleh Allah bukan pelaku sholawatnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kepada siapa dia bersolawat kepada Allah. Dia beramal. Kepada siapa dia bersolawat itu, atas siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sholawat atas Rasulullah SAW. Maka Allah melihat Kanjeng Nabi, dan Nabi Muhammad ketika dilihat oleh Allah adalah kekasihnya. Maka siapapun yang berkaitan beramal bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad pasti makbulah. Makbulah. Pasti dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabiyyi Muhammadi. Semua bisa ditolak, bisa diterima. Lek solawat mboten. Kenapa? Ulama dakwakan ingkang dipirsani Gusti Kanjeng Nabi. Bagaimana seorang kekasih melihat kekasihnya? Jenengan lek kadung tresno kali tiyang, Pak.
Salah-salahe wong sing jenengan tresnani niku kira-kira dadi perkara napa mboten? Tidak. Kita punya anak kecil. Kita cinta kepada anak panjenengan masih dibaca karo bocah cilik niku wau. Kira-kira ngamuk napa mboten? Kali anake sampean mboten. Kenapa? Karena ghalabahul mahabbah. Niki sampun terliputi, terkalahkan dengan rasa cintanya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat Kanjeng Nabi Muhammad, siapapun yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka yang dilihat adalah Rasulullah Muhammad. Dalam rangka Allah memuliakan Nabi, maka solawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqbulah min kulli wahid, diterima dari setiap seseorang. Fi kulli halah, dalam keadaan apapun. Wa minal mukhlisi fiha, orang yang ikhlas di dalam salawatnya. Wa kadza minal murai, walaupun orang itu riak tetap dipuntami dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kawula panjenengan berada di sini. Berada pada satu amalan yang dimana baginda Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang bertanya. Wateng setunggal sahabat niku tangklet. Nggih menika Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tangklet datang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni aktsirus salata alayya." Kula niku memperbanyak sholawat kepada panjenengan. Saya banyak sholawat kepada Anda, tapi saya pengen tahu batasannya seberapa saya harus bersolawat. Fakam aj'alu laka min sholati. Kira-kira berapa wahai Nabi? Saya jadikan sholawatku ini kepada engkau kira-kira berapa? Dari semua waktuku yang aku punya ini wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Masyikta, terserah Anda wahai Ubay bin Ka'ab." Lalu Ubay bertanya lagi kepada Rasulullah, "Rubu' ya Rasulullah? Ar-rub'a ya Rasulullah?" Rubu' seperempat wahai Nabi, seperempat dari semua waktu saya, dari ibadah-ibadah saya. Kanjeng Nabi mengatakan, "Masyikta fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah panjenengan, terserah Anda. Tapi kalau kau tambahkan, itu lebih baik buat Anda. Lalu bertanya lagi, "Apakah separuh wahai Nabi?" "An-nisfa ya Rasulullah." Separuh. Qal masyikta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah. Kau mau jadikan berapa, separuh juga enggak apa-apa. Tapi kalau kau masih bisa tambahkan, itu akan lebih baik buat kamu. Maka kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan fathulutsain. Lalu bagaimana kalau seandainya 2/3 dari waktu saya wahai Nabi? Berarti 75%. Kata Rasulullah SAW, "Masyikta, terserah Anda. Fa in zitta fahuwa khairul lak." Kalau kau tambahkan, itu lebih baik buat Anda. Maka beliau tahu apa maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa ternyata ukuran sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad tidak dapat diukur dengan berapa jumlah dan lain sebagainya. Sebisanya seorang manusia begitu dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang dekat di hari kiamat bersama dengan Nabi Muhammad, maka dia akan diberi taufik oleh Allah untuk memperbanyak sholawat. Maka orang ini mengatakan, "Aj'alu laka sholati kullaha." Kalau begitu wahai Rasul, aku jadikan bagi engkau sholawatku ini semuanya. Ini waktuku saya ini saya habiskan untuk sholawat kepada engkau wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Idzan tukfahammak." Kalau begitu, kau akan dicukupkan semua permasalahan-permasalahan kesumpekanmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad.
wa yughfar laka dzambuk, dosa-dosamu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka kawula panjenengan duduk bersama pada malam hari ini membaca sholawat Basyairul Khairat lil Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani yang insyaallah di sini penuh dengan sir, penuh dengan rahasia-rahasia yang beliau sertakan di dalam karangannya beliau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang nantinya paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi adalah bersolawat kepada Nabi. Sebagai bentuk kita itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak solawat, orang yang memperbanyak solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, maka dengan banyaknya solawat itu akan membawa rasa cinta kepada Nabi. Dengan rasa cinta yang ada dalam hatinya, maka akan membawa kepada ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mengidolakan Nabi Agung Muhammad. Sebagai bukti kawula panjenengan tresno kalian Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pancen tresno dhateng Gusti Allah, dawuhipun Gusti Allah, Kanjeng Nabi kan dawuh dhateng umat. Kalau memang cinta kepada Allah, jalannya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad. Yang terjadi apa ketika begitu? Yuhibbukumullah. Kau tidak perlu sibuk pengen cinta kepada Allah. Allah yang akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Allahumma amin. Allahumma amin. Maka nih para rawuh yang dipun rahmati Allah, sebagian ulama itu mengatakan sholawat niku sudah mewakili istighfar. Istighfar itu adalah satu pengamalan yang paling utama. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mendapati fi sahifatihi, di dalam catatan amalnya dia itu banyak istighfar, istighfaran katsira. Itu orang yang paling beruntung. Nah, sementara ketika kawula panjenengan bersolawat kepada Nabi, ketika kawula panjenengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi sebab diberikan ampunan oleh Allah, yang dimana itu terjadi ketika kita minta ampun kepada Allah dengan istighfar. Selain daripada itu, membuktikan diri kita cinta kepada baginda Nabi, menikah adalah salah satunya dengan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Nabi cinta kepada sahabatnya. Maka kita kalau ngaku cinta sama Nabi, ya cinta sama sahabatnya. Mereka-mereka itu adalah orang yang mendapatkan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata pernah melihat sosok yang paling mulia, maka melihatnya itu membawa keberuntungan yang besar bagi mereka seluruhnya para sahabat. Siapa sahabat? Orang yang melihat Nabi dalam keadaan beriman dan mati membawa iman. Niku namanya sahabat. Abu Jahal melihat Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, maka bukan termasuk sahabat. Bahkan termasuk musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling rendah dari para sahabat, kalau dibandingkan dengan Sayyidut Tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang melihat sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan membawa nama iman. Niku tabi'in. Tabi'in begitu banyak orang-orang yang mulia. Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dan masih banyak lagi para tabi'in yang begitu hebat luar biasa.
Tapi suatu saat pernah ditanya itu Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Wahai Abdullah bin Mubarak, pemimpin orang terbaik daripada tabi'in kalau dibandingkan dengan salah seorang sahabat Nabi. Siapa seorang sahabat Nabi itu? Yaitu Muawiyah. Seorang yang tanda kutip terkenal sebagai orang yang fasik. Seorang yang apa? Fasik. Beliau adalah seorang yang memerangi Sayyidina Ali, yang kemudian memerangi Sayyidina Hasan. Tapi tanpa kita itu merendahkan beliau, kita ungkapkan secara untuk menunjukkan sejarah. Tapi apakah itu alasan kita untuk melaknat? Apakah itu alasan kawula panjenengan itu tidak hormat kepada Sayyidina Muawiyah? Tidak. Karena beliau termuliakan matanya dapat melihat Nabi. Dan beliau juga banyak kebaikan-kebaikannya yang dilakukan di dalam dunia Islam. Perkembangan di dalam dunia Islam. Ketika seorang sahabat niki, seseorang ini tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak, Imam, niki kan wong fasik. Kira-kira kelek dibanding nih kalian pemimpin para tabi'in mulia mana? Dawuhipun Sayyidina Abdullah bin Mubarak, sampean pertanyaannya salah. Jangan bandingkan ini pemimpin tabi'in untuk dibandingkan kepada seorang sahabat, apalagi seperti Muawiyah. Perbandingannya itu, nah ini sama debu yang menempel di hidung kudanya Muawiyah saja. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seorang pemimpin yang ada di Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari para tabi'in, tidak akan mengalahkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah walaupun hanya debu yang menempel pada hidung kudanya Muawiyah. Ini menunjukkan apa? Ini perkataan menunjukkan bahwasanya tidak bisa dibandingkan kemuliaan yang karena sebab Nabi SAW. Sahabat niku mulia bukan karena pekerjaannya. Sahabat itu mulia bukan karena akhlaknya. Sahabat itu mulia bukan karena amal-amal ibadahnya, perjuangannya, bukan. Itu tambahan mereka. Karena mereka dengan itu tergolong menjadi pembesar sahabat, menjadi yang paling afdal daripada sahabat. Tapi seandainya ada sahabat yang adna sahabat yang paling rendah dibandingkan dengan paling besarnya para tabi'in, tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena pemberian terbesar Allah yang memuliakan mereka para sahabat adalah karena mata mereka memandang daripada kanjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kanjeng Nabi niku mulia dan membuat mulia setiap apapun yang berkaitan dengan Nabi. Termasuk dengan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan mereka bukan pribadi mereka, tapi kemuliaan mereka adalah kemuliaan yang disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Mereka mulia bukan karena diri mereka, tapi mulianya karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika kawula panjenengan mengaku sebagai pecinta baginda Nabi Muhammad, tapi tidak mencintai apa yang menjadi kecintaan baginda Nabi Muhammad daripada para keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, maka orang yang demikian itu nanti akan malu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, malu di akhirat memohon syafaat kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang itu tidak memuliakan apa yang dimuliakan baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan bahwasannya beliau menyindir beberapa oknum yang dimana mereka itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli ini dan itu. Tapi mereka tidak mendapatkan karunia dari Allah untuk mencintai keluarga Nabi. Sehingga beliau mengatakan masakin qatalatul Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh kasihan sekali bagi orang yang ikut di dalam pembunuhan Sayyidina Husain yang terjadi di tanah Karbala, yang memang sudah diprediksi oleh baginda Nabi. Sayyidina Hasan biasa dicium mulutnya oleh baginda Nabi, dikecup mulutnya, bibirnya. Sayyidina Husain biasa dikecup oleh Nabi Muhammad lehernya. Lalu beliau mengatakan, ini akan mati di tempat aku menciumnya. Sayyidina Hasan mati dalam keadaan diracun. Bahkan Sayyidina Hasan sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad. Dan apa yang diprediksikan Nabi tidak pernah meleset. Nabi Muhammad mengatakan, ini orang adalah seorang pemimpin yang nanti akan mempersatukan, yang akan mengislah fi'atainil azimatain, dua kelompok kaum muslimin yang begitu besar-besar yang mereka sedang bertikai. Bahkan diprediksi oleh Nabi Muhammad bahwa kekhilafahanku nanti hanya berjalan 30 tahun. Begitu telah dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga yang terakhir Sayyidina Ali sebagai Khulafaur Rasyidin. Lalu kemudian diteruskan Sayyidina Hasan. Oke. Itu 30 tahun, 29 tahun, 6 bulan. Diangkat Sayyidina Hasan, berontak kaum muslimin. Sebagian mereka tidak setuju mengangkat Muawiyah untuk menjadi pemimpin. Tapi yang terjadi, para rawuh yang dirahmati Allah, begitu 6 bulan beliau menikah, Sayyidina Hasan duduk menggantikan posisi itu, diberikan kepada, haknya diberikan kepada orang lain. Untuk apa? Mengislah agar supaya tidak terjadi tumpah darah. Niki sudah diprediksi oleh Nabi dan benar. Dan subhanallah pas 30 tahun itu. Setelah itu jadilah menjadi semacam kerajaan dinasti. Dari Muawiyah kepada anaknya, kemudian turun nanti ya. Kemudian apa namanya? Ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah dan lain sebagainya. Para rawuh yang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Husain niku juga sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah Muhammad. Akan kematiannya di tanah merah Karbala dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah apa yang diprediksikan oleh Nabi. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya.
Dan pelaku-pelakunya orang Islam, Pak. Pelaku-pelakunya mereka dalam hatinya meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Sehingga Sayyidina Hasan al-Basri, mereka itu dikatakan oleh beliau, masakinu qatalatul Husain. Kesian banget mereka yang ikut di dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Walau dakhalul jannah, kalaupun seandainya mereka dengan amal ibadah mereka itu masuk ke dalam surga bifadlillah, karena sebab karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, karena Sayyidina Hasan Basri tidak mau memvonis. Itu urusan Allah. Kalau seandainya mereka mendapat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka mencicipi surga. Kata beliau, kaifa yatajarra'u ahaduhum ayyamurra bid nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad qatala waladah. Mana berani orang itu nanti ketika simpangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika di mahsyar mereka manusia butuh syafaatnya Nabi. Ketika di surga, ketika di tempat-tempat di hari kiamat itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menolong satu persatu kepada umatnya. Terus ternyata ini ada orang yang ternyata membunuh anak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mukanya kira-kira? Wallahi, kata beliau bersumpah, demi Allah, lau anna li madkhalan fi qatlihi, kalau seandainya saya punya celah, saya itu masuk kepada orang-orang yang ikut membunuh Sayyidina Husain, terbunuhnya dalam pembunuhan Sayyidina Husain itu. Wa khuyyirtu bainal jannati wan nar. Lalu kemudian aku dikasih pilih sama Allah. Kau pengen surga atau pilih neraka? Kata beliau, lakhtartun nara. Aku pasti akan pilih masuk neraka. Kenapa? Khaufan ayyam dura ilayyan nabi fil jannati nadrata ghadab tu'dhini wa tu'dhihi. Aku khawatir nanti kalau seandainya aku pilih surga lalu aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara surga diciptakan oleh Allah untuk baginda Nabi. Sementara kenikmatan terbesar dalam surga adalah kebersamaan dengan Rasulullah Muhammad. Lalu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tahu bahwa saya itu adalah ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Husain, maka Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memandang saya di dalam surganya dengan pandangan murka kepada saya. Itu akan benar-benar menyakitkan, bahkan melebihi siksa neraka. Tu'dhini, pandangan murkanya Nabi di surga itu akan membuat sakit saya, dan ketika Nabi melihat saya akan menyakiti lagi hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya estu tatkalonipun kawula panjenengan ketika kita itu menyakiti hati Nabi lewat orang yang dicintai Nabi. Bahaya. Sekarang ini sudah zaman akhir, Pak. Kalau zaman dulu kita itu sibuk dengan mengurusi orang-orang Syiah yang dimana mencaci maki sahabat, betul apa betul? Melaknat-laknat sahabat, betul apa betul? Lalu kemudian berpindah lagi kepada orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana mereka para Wahabi itu tidak mempercayai Ahlul Baitnya Nabi Muhammad, tidak memuliakan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wa sahbihi wa salama. Pada saat ini kawula panjenengan melihat di tengah masyarakat kawula panjenengan orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, orang yang mengaku orang pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari, akan tetapi kemudian mereka yatajarra, memberanikan diri mereka lancang untuk kemudian apa? Menggadaikan apa yang ada pada diri mereka dengan sesuatu yang begitu berat untuk diterima oleh mereka. Entah itu karena hasad, entah itu karena kebencian, entah itu karena tidak tahu melu-melu. Akhirnya apa? Ada dalam hatinya baghdha li ahli baiti Rasulillah. Ada kebencian di dalam hatinya kepada baginda Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi, lau anna rajulan, kalau ada seorang laki-laki, safana bainar rugni wal magam, dia bersimpuh antara rukun, artinya Ka'bah, wal magam, dan juga magam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim. Dia beribadah di situ. Sampai begitu hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa shalla wa sham. Dia ahli salat, dia ahli puasa. Lalu kemudian dia itu mati dalam keadaan di dalam hatinya ada bughd li ali Muhammad fahuwa finnar. Ada kebencian kepada keluarganya Nabi Muhammad, maka orang ini tempatnya di nerakanya Allah. Faliyadu billahi min dzalik. Para rawuh, saat ini kan kathah di media sosial yang semacam itu. Lek salah medeni, lek bener tetap salah. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak membenci kepada sesama. Betul mboten? Betul mboten? Saat niki Pak, biasanya teng mimbar-mimbar yang kita tahu, di mimbar-mimbar itu orang yang punya penyakit hati, yang punya kebencian kepada orang, pulang dari majelis niku resik atine. Kenapa? Ojo pegel mbek wong, sunai Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi untuk tidak ada baghdha, syahna kepada orang lain, jangan benci kepada orang lain, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Kan ngoten ngaji niku kita. Berarti pulang itu kita introspeksi sehingga kita menjadikan diri kita itu tidak merasa sombong, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi sekarang di mimbar-mimbar itu diisi oleh orang-orang yang demikian, sehingga orang-orang yang hatinya bersih datang ke majelis, dia pulang membawa kebencian. Bukan hanya benci kepada sesama, tapi benci yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Anggap aja kalau itu salah. Kalau memang itu yang polemik ini seandainya itu benar, seandainya. Boten mungkin benar, tapi seandainya benar. Panjenengan sudah salah. Lek salah, Pak. Terus kamu lo panjenengan pengen disyafaati Nabi, ojo ngarep. Karena urusannya kita nih sama Nabi nanti ini. Ya Allah, mungkin Allah yuslihul ummah. Gusti Allah kasih kemaslahatan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Mungkin istana dipun tulungi kalian Gusti Allah, dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kawula panjenengan dipun jagi akidahipun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang-orang yang ikut mencaci maki sana sini. Bahkan karena hal itu pun sampai Rais Suriah PBNU dicaci maki. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang boleh berani kepada para ulama, berani kepada orang-orang alim, berani kepada orang-orang yang saleh. Bagi mereka orang saleh niku adalah satu keutamaan untuk diangkat derajatnya. Tapi bagi orang yang dihinakan oleh Allah untuk menghina mereka, maka itu adalah sebuah kebinasaan bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Walafu minkum. Samihuni ala taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar